sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hari ini kita akan bersama beribadah dalam rangka pertukaran ibadah sekolah minggu se-Distrik 7. Adik-adik sekolah minggu dari GKPS Purwakarta akan dilayani oleh kakak-kakak dari GKPS Cempaka Putih. Di sini ada Kak Devi, lalu ada Bang Pangeran, lalu ada Matthew, lalu ada Clea, dan nanti juga ada Kak Gloria, Kak Yani, dan Kak Ani yang bersama akan melayani adik-adik sekolah minggu GKPS Purwakarta. Untuk lagu pembuka, kita akan bersama menyanyikan satu buah lagu, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat. marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini di hari Minggu kami bisa beribadah. Terima kasih juga karena hari ini kami anak-anak GKPS Cempaka Putih beribadah bersama dengan teman-teman kami dari GKPS Purwakarta. Berkatilah seluruh petugas dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang mendampingi kami agar selalu sukacita dalam membimbing kami semua. Berkati kami anak-anak sekolah minggu agar bisa beribadah dengan tenang dan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, dan Tuhan yang hebat. Dengan Tuhan kita dapat melakukan pekerjaan yang besar sekalipun. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama Tuhan, Aku Bisa. Sa
napa robe. Ahudo Jehovah naibatamu, nini naibatata, lang maloho mar naibata, nalegan sobali ahu. Titah napa duahon. Lang malo ganaonmu, anjaha lang malo usianmu. Barang ahan nai naguri atas, pakon nai tanohon. Agi nai bagas bah pakon na iturun ni tanoh, anggo nagabis sombahon barang si balosan. Tita patoluhon, lang malo subutan gorani naibata, anggo lang tiba jujur ni. Ai hona uhum ni, do magira sagala na marhampungkon gorani. Tita paupaton, dingat ma manrobuhon ali mingguin. Ibagas na onom alima, horjaon sagala horjamu. Tapi anggo ali na papituhon in, ali parsalanan ni Jehovah nebata mudoin. Lang maloho marhoja, ibagas na sadariin. Barang anak mupe, barang borumu, barang narokon hodalahi, barang narokon honabolu, agi pinahan mupe, agi si hutanalegan, narohu hutamu. Ai ibagas na onom ariando, itopa naibata, langit pakon tanoh, pakon laut, ampa haganup isini, dop ai marsalana do iya, bani ari papituhon in. Halani aido, ase ipasu-pasu naibata Jehovah, ari parsalanan di ai, anjara irobuhon. Tita palimahon maningon pasangaponmu do nama torasmu. Ase matuau anjaha dokau manggulu bani tanona binerehon ni naibatamu hubam. Kita ke-6 ulang hon ma bunuh. Tita paplitun, ulang hom marbakis. Ulang ko manako. Uang koa mama sihon hatang setangan mawimbang hasuma duma. 10 kon lang malo uhur-uhuranmu, rumahni hasomanmu, anjaha lang malo uhur-uhuran, urang rumani hasomanmu, barangna rokonsi dalahi, barangna rokonsi naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman.
Adik-adik, tadi kita sudah bersama memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Gloria. Untuk itu, kita akan undang Roh Kudus yang manis untuk masuk ke dalam hati kita agar kita dapat tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu buah lagu pujian, Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan mempelajarinya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, salam kenal dengan Kak Gloria. Kak Gloria dari GKPS Cempaka Putih. Hari ini adik-adik, tema kita tentang memilih hidup benar bagi Tuhan. Adik-adik, ada satu orang tokoh di Alkitab yang dari muda sekali dia memilih jalan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, tokoh hari ini kita belajar dari seorang raja yang bernama Yosia. Raja Yosia naik tahta ketika dia berumur 8 tahun. Nah, adik-adik, kita baca dulu natsnya ya, dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Mari kita buka Alkitabnya sama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida bin Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya. Nah, adik-adik, kakak akan putarkan satu buah film tentang Raja Yosia. Yuk kita simak sama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik, dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat melakukan hal-hal yang jahat diberitahu, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kehidupan dari Raja Yosia. Nah, sekarang apa yang kita pelajari dari Raja Yosia? Ada 2 hal yang penting yang hari ini kita pelajari. Ketika kita melihat di nats kita dari 2 Raja-Raja 22 ayat yang kedua, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Adik-adik, ketika Yosia masih sangat muda, Yosia tidak melihat hal yang baik dari ayahnya maupun kakeknya, karena mereka hidup tidak takut akan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Tetapi Yosia dididik oleh seorang ibu yang bernama Ibu Yedida, dan Ibu Yedida memberikan pengajaran tentang firman Tuhan. Dan Yosia yang muda bertekad untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Yosia bisa tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan dan dia berani memilih yang benar walaupun sekelilingnya tidak memberi contoh atau banyak hal yang tidak baik yang dia lihat, tetapi Yosia berani melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hal yang kedua adalah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maksudnya apa adik-adik? Yosia hidupnya menjaga kekudusan, menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika tadi cerita dikatakan Yosia menggagas pembangunan bait Allah, dan ketika itu Imam Hilkia menemukan gulungan Taurat. Begitulah Yosia mendengarkan Taurat itu, dia begitu
merenungkannya dan dia mencintainya, dan kemudian dia memutuskan untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Karena itulah dia bisa memelihara hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sesuai firman Tuhan. Nah, adik-adik, kepada adik-adik yang masih kecil, juga kepada kakak, hari ini pesan firman Tuhan mengajarkan dua hal. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan, maka melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan memelihara firman Tuhan di dalam hati kita, membaca firman Tuhan dan melakukannya, serta minta pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan seperti Raja Yosia. Dan kiranya adik-adik yang masih kecil dan masih muda ini belajar dari teladan Yosia dan menjadi alat-alat Tuhan, dan Tuhan akan memakai hidup adik-adik menjadi luar biasa seperti Tuhan memakai Raja Yosia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk hidup benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ajar kami memelihara dan mencintai firman Tuhan dan rajin untuk terus memperdalam firman Tuhan, dan kami terus juga hidup di dalam kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus memampukan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati dan menjaga hidup kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Perkenalkan kakak Kak Ani Sipayung. Nah adik-adik, tadi adik-adik pasti sudah mendengarkan kisah Yosia yang dibawakan sama Kak Gloria. Luar biasa ya kisah tersebut. Sekarang Kak Ani akan membantu adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Kami ulangi sekali lagi ya, sambil adik-adik buka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita ulangi sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik, setelah tadi kita menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini, saatnya kita mengerjakan aktivitas hari Minggu kita berdasarkan firman Tuhan dan ayat hafalan kita minggu ini. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa seperti ini. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dan melalui kisah Raja Yosia tadi, ada dua hal nih yang dilakukan oleh Raja Yosia, yaitu melakukan apa yang benar, atau Yosia ini hidup benar di hadapan Tuhan, dan yang kedua, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sama seperti Yosia yang hidup benar di hadapan Tuhan, kira-kira supaya kita juga bisa hidup benar nih di hadapan Tuhan, apa aja sih adik-adik yang perlu kita simpan di dalam hati kita? Kalau Kak Ani akan menyimpan damai, Kak Ani akan menyimpan doa, Kak Ani akan menyimpan kesabaran, rajin, ada taat, kasih, dan bersyukur. Itu kalau Kak Ani. Kira-kira adik-adik apa ya yang akan adik-adik simpan di dalam hati adik-adik? Hal itu nanti adik-adik bisa tuliskan. Nah, adik-adik jadi bikin seperti ini ya. Nggak usah dari kertas yang harus minta tolong mama beliin keluar. Nggak perlu. Coba cari apa yang sudah tidak terpakai nih. Kertas-kertas yang mungkin tidak terpakai lagi di rumah. Adik-adik bikin seperti ini. Ini dasarnya. Lalu ambil sedikit aja dari kertas buku tulis adik-adik,
adik-adik tempel di sini. Gunting berbentuk hati, lalu di sini adik-adik boleh tuliskan, kira-kira apa ya yang aku harus simpan dalam hatiku supaya aku itu tetap bisa melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, apa yang harus kusimpan di dalam hatiku. Setelah adik-adik tulis, adik-adik boleh bikin tutupnya seperti ini. Nah, oke, gampang kan? Setelah adik-adik bikin ini, jangan lupa serahkan ke guru sekolah minggu adik-adik melalui WA grup sekolah minggu adik-adik semua. Oke, selamat mengerjakan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Gloria. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengingatkan mama ataupun papanya untuk mentransfer ke Bendahara Sekolah Minggu GKPS Purwakarta. Kita akan mengangkat satu buah lagu Aus Sekolah Minggu. Namun sebelumnya kita angkat tangan kanan kita. Sama-sama kita mau katakan Hubere doon. 1, 2, 3. Hubere doon, humbani harajoni naibata. Yuk kita berikan persembahan yang terbaik Aus Sekolah Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi kepada Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersekolah minggu Tuhan, kami boleh bertemu dengan kakak sekolah minggu dari GKPS Cempaka Putih. Terima kasih kalau Tuhan mempertemukan kami walaupun kami bertemu masih secara virtual. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami di GKPS Purwakarta. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan pertumbuhan kepada mereka, biarlah mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan mereka semakin meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan adalah juru selamat bagi mereka. Kami juga berdoa Bapa buat orang tua mereka, biarlah orang tua mereka boleh Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dan Tuhan ingatkan supaya orang tua mereka juga boleh terus membawa mereka untuk datang ke sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di GKPS Purwakarta. Tuhan juga berkati mereka, berikan kepada mereka semangat dan juga berikan kepada mereka kerajinan Bapa, supaya mereka dengan sukacita selalu untuk mau mengajar sekolah minggu di GKPS Purwakarta. Terima kasih Tuhan, kami rindu suatu saat nanti kami juga tidak hanya bertemu secara virtual, tapi kami boleh bertemu secara tatap muka Tuhan antara guru sekolah minggu Cempaka Putih dan juga adik-adik sekolah minggu di GKPS Purwakarta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk pujian boleh kami nyanyikan dan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita berdoa. O Yesus Sasomani, O Yesus Sasomani hanami haganu, pasada uhun nami ase torangganu, sengboy jalanan nami salakana tosa, dopang masomanami torang ageuja. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus
menemani kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa